Bikin bolu singkong yang rasanya kenyal-kenyal di bagian dalam tapi bagian luarnya gurih-gurih nikmat. Ini tanpa menggunakan tepung terigu dan ini requestan dari suami sengaja minta dibuatkan yang agak kenyal-kenyal. Bolu singkong yang tidak menghilangkan ciri khas dari rasa singkongnya. Jadi nggak saya tambahkan SP biar bagian dalamnya tekstur singkongnya masih tetap terasa. Nah, berikut ini untuk bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi tonton video ini sampai habis. Di sini saya menggunakan 4 butir telur dan juga gula pasir sebanyak 15 sendok makan. Berikutnya saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan vanili cair agar menghilangkan bau amis dari telurnya. Selanjutnya saya mixer sampai betul-betul mengembang dan ini saya menggunakan kecepatan maksimal selama sekitar 5 atau sampai 7 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Pokoknya di mixer sampai warnanya berubah menjadi putih pucat berjejak seperti ini. Setelah warnanya sudah berubah menjadi putih pucat seperti ini, saatnya kita matikan mixernya. Nah, berikutnya saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya campurkan sekitar 1 sendok makan baking powder. Ditambahkan sambil diayak. Setelah itu saya tambahkan sejumput garam atau secukupnya aja. Berikutnya saya mixer lagi tapi hanya menggunakan speed yang paling rendah. Nah, ini dia untuk singkongnya, ini sekitar 400 gram. Dan singkong ini sudah diparut kemudian diperas. Jadi tidak mengandung air, makanya kelihatan teksturnya agak keras seperti ini. Karena sudah saya padatkan dan sudah saya peras airnya. Tambahkan singkong secara perlahan sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah juga. Lakukan sampai semuanya tercampur dengan maksimal. Oh ya, di sini saya menggunakan singkong putih karena biasanya ada juga singkong yang warnanya agak kekuningan. Nah, katanya sih kalau warnanya agak kekuningan itu paling empuk singkongnya. Tapi berhubung karena di samping rumah hanya ada singkong yang berwarna putih ini, jadi yowes saya pakai yang ini aja. Kemarin-kemarin saya juga bikin lemet singkong menggunakan singkong ini juga dan rasanya masih tetap sama, yaitu tetap empuk. Nah, selanjutnya di sini ada margarin yang sudah saya lelehkan sebanyak 2 sendok makan dan ini sudah saya dinginkan terlebih dahulu. Jadi pada saat ditambahkan pastikan untuk margarinnya betul-betul sudah dingin. Dan ini sambil di mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, di sini untuk teksturnya terlihat lebih padat karena saya menggunakan singkong lebih banyak, sekitar 400 gram. Tapi kalau teman-teman suka yang mengembang dan tidak padat seperti ini, bisa menggunakan singkongnya sekitar 300 gram aja. Tapi biasanya hasilnya nanti akan empuk-empuk sama seperti bolu pada umumnya, bersarang-sarang ngembang kayak gitu ya. Saya juga sudah pernah buat di video-video saya sebelumnya untuk resep bolu singkong yang ngembang seperti itu. Berhubung kali ini pengen suasana yang berbeda, yaitu masih terasa kenyal-kenyal singkongnya bagian dalam, jadinya agak tua untuk adonannya. Nah, setelah itu sudah dihentakkan beberapa kali agar tidak ada angin yang mengendap. Selanjutnya saya akan panggang di atas suhu 150 api atas bawah dan saya panggang selama kurang lebih 45 menit. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, di sini untuk hasilnya setelah pemanggangan kurang lebih 30 menit. Ternyata oven saya ini panasnya nggak rata ya. Padahal ini menggunakan oven listrik. Jadi saya balik, yang tadinya di depan saya pindahkan ke bagian belakang. Nah, setelah 45 menit hasilnya seperti ini. Bagian atasnya crunchy dan teksturnya sedikit kering seperti di video ini. Nah, selanjutnya kita keluarkan dari wadahnya. Dan ternyata ini bagus banget hasilnya, nggak lengket sama sekali. Oh ya, tadi sebelumnya untuk loyangnya sudah saya olesi margarin secara merata. Nah, seperti ini untuk hasil keduanya. Ini memang nggak begitu ngembang karena saya tidak menggunakan SP atau ovalet. Selagi masih hangat, saatnya untuk kita potong kemudian siap disajikan selagi masih hangat. Karena khusus bolu singkong yang teksturnya lebih padat seperti ini atau bagian tengahnya itu masih terasa kenyal-kenyal seperti ini, itu enaknya dimakan selagi masih hangat. Kalau sudah dingin biasanya kurang bagus.
kurang jos ya. Jadi disarankan disajikan selagi masih hangat. Oke, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya.